Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Putri Arenitami dari kelas IF 18D, Teknik Informatika Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada kali ini saya akan mempraktekkan latihan program assembly. Pada latihan kali ini saya akan menggunakan software Debug 64-bit. Kenapa saya menggunakan software Debug 64-bit? Karena tipe laptop saya menggunakan sistem 64-bit. Kalau tipe laptop kalian menggunakan sistem 32-bit tidak masalah. Karena Debug itu tersendiri terdiri dari dua variasi, yaitu 64-bit dan 32-bit. Jadi yang pertama adalah pastikan kalian sudah mendownload software Debug 64-bit di laptop kalian ya. Oke, kita mulai saja ya latihan kali ini. Yang pertama kita harus ke Debug 64-bit. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Dan pada latihan kali ini saya akan menggunakan materi yang sudah dosen saya berikan, yaitu materi program menampilkan A sampai dengan Z dengan spasi. Kita taruh debugnya di sini ya. Mari kita mulai latihannya. Yang pertama kita harus mengetik A100. A100 ini adalah A-nya itu tersendiri assembler. Perintah ini berguna untuk tempat menulis suatu program assembler. Jadi ibaratnya ini tuh seperti awalan sebelum kita melakukan atau menulis suatu program. Lalu kita pencet enter dan akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu langkah selanjutnya kita harus mengetik ulang codingan semuanya ini dari mov cx1a sampai dengan interrupt 20. Harus sesuai dan berurutan, tidak boleh salah. Lalu setelah itu, yang terakhir kita harus mengetik interrupt 20. Kenapa kita harus mengetik interrupt 20 ini? Karena interrupt 20 ini adalah perintah untuk memberhentikan proses komputer terhadap suatu program. Jadi, dia ini berfungsi untuk memberhentikan suatu program yang sudah kita tulis, yang dari sini ya. Yang sudah kita tulis lalu diberhentikan oleh interrupt 20 ini. Kenapa? Agar pada saat kita menjalankan program tersebut tidak akan terjadi error ataupun hanging pada program yang kita jalankan kalau kita menyisipkan interrupt 20. Jikalau kita tidak menyisipkan interrupt 20 ini, maka program yang akan kita jalankan bakal error karena tidak diberhentikan oleh interrupt 20 ini. Lalu selanjutnya kita pencet enter dan kita pencet enter kembali. Lalu kita ketik G. G ini bisa dibilang go ya. Go ini habis kita pencet G, kita pencet enter dan akan muncul tampilan seperti ini. Jadi G ini tersendiri atau go berfungsi untuk menjalankan program yang sudah kita tulis, yang ini ya, yang sudah kita tulis lalu diberhentikan oleh interrupt 20 ini dan dijalankan oleh G ini tersendiri sehingga program yang sudah kita tulis bisa keluar output seperti ini. Ini sama ya, output yang ada di materi dengan
output yang sudah saya jalankan di debug ini. Tapi belum selesai sampai di sini, kita harus melewati beberapa step lagi. Langkah selanjutnya kita harus mengetik RIP. RIP ini adalah bisa dibilang register IP atau perintah yang memberitahu komputer untuk memulai proses program dari titik tertentu. Jadi kita ini kan mulainya dari A100 ya, jadi kita juga harus ketik 100 lagi, tapi sebelumnya kita pencet enter lagi ya. Nah, di sini kan muncul ya IP 0100. Dan karena kita mulainya dari A100 ini yaitu 100, kita harus mengetik 100 lagi agar sesuai dengan yang sudah kita mulai proses programnya tadi. Lalu kita pencet enter dan kita ketik RCX. RCX ini bisa dibilang register CX, bisa disebut perintah untuk mengetahui dan memperbaharui isi register CX. Jadi dia itu merupakan tempat penampungan panjang program yang sedang aktif sebelum kita jalankan. Jadi dia tuh menampung program itu, tapi sebelum kita jalankan ditampung oleh dia ini ya. Lalu kita pencet enter. Setelah itu muncul seperti ini kan, CX0000. Dan ini bisa dibilang register CX-nya, dan kita itu harus mengetik 17. Kenapa kita harus mengetik 17? Karena kita mulai dari 100 sampai 117. Harus kita ambil 2 angka di belakangnya yaitu 17. Lalu setelah itu kita enter kembali. Setelah kita enter, kita ketik N. N ini berfungsi untuk N ini bisa disebut nama ya, nama untuk memasukkan nama program setelah program kita buat. Jadi program kita yang sudah kita buat itu kita masukin nih namanya, mau dinamain apa gitu. Contoh saya akan menamai nama diri saya sendiri ya, ajengputri.com. Setelah itu kita pencet enter. Setelah kita pencet enter, kita ketik W, lalu kita enter lagi. Nah, di sini ada tulisan writing 0017 bit. Writing ini jadi sebelum kita tulis writing ini, pastikan kita sudah menentukan RIP dan RCX agar program itu bisa diproses oleh si writing ini. Sebelum diproses oleh writing ini, kita harus menentukan RIP dan RCX-nya terlebih dahulu. Setelah itu kita pencet enter ya. Dari writing ini kita pencet enter, lalu kita ketik Q, atau bisa dibilang Q ini adalah quit ya bahasanya. Ini setelah kita pencet quit, kita tekan enter, maka kita akan segera kembali ke DOS debug. DOS debug ini harus kita isi dengan nama yang sudah kita namai program itu tersendiri ya. Jadi kan kita sudah menamai program kita itu dengan nama saya sendiri, ajengputri.com, dan kita harus mengetik kembali di sini yaitu Ajeng, harus sesuai ya dengan yang di N itu, ajengputri.com. Nah, setelah selesai kita mengetiknya, kita pencet enter kembali, dan ya sudah keluar hasil outputnya. Jadi sama ya, output yang di materi dengan output yang setelah go ini, lalu output setelah quit ini sama semua ya. A sampai dengan Z menggunakan spasi. Jadi bisa dibilang program yang sudah saya jelaskan, yang saya praktekkan kali ini berhasil tanpa adanya error ataupun hanging. Dan sekian praktek yang sudah saya lakukan, latihan program assembly yang sudah saya lakukan. Mohon maaf bila ada
kesalahan kata atau kurangnya informasi yang saya berikan karena saya pun masih belajar. Semoga kalian bisa mengambil manfaatnya dari video ini dan semoga kalian bisa mempraktekannya, bahkan bisa menguasai materi ini di rumah kalian dengan mencobanya. Selamat mencoba dan terima kasih sudah menonton video saya.